Indonesia. Oke. Jadi kan tadi diperoleh data tahun 2005 hingga tahun 2009. Itu kan karena batasnya maksimal 5 tahun, jadi ini data yang diperoleh. Jadi ketika kalian download tadi itu, ya, tadi dari UN Comtrade, kemudian kalian copy di tahun 2005, ya, itu dunia kan nggak usah, karena itu kan rekapan ya. Jadi siapa yang menjadi mitra ekspor kita? Kemudian diketahui mitra ekspor kita di tahun 2005 untuk produknya, ini adalah nama produknya. Fish life. 0301 ikan hidup. Ya. Kemudian di sini ada tahunnya. Tahun, kemudian siapa partnernya, partner ekspor kita, kemudian nilainya berapa. Jadi tadi data dari UN Comtrade itu, ya, kemudian di copy di sini, formatnya seperti ini kira-kira. Ya, saya untuk lebih mudah seperti ini saja. Saya geser di sini, ya. Jadi ini Indonesia Export, data awalannya seperti ini. Kemudian di copy hingga tahun 2019. Kalau Indonesia kan sudah ada. Oke, paham? Indonesia kan sudah ada. Kemudian nanti kalian tambahin, misalnya ini untuk ekspor Vietnam, ya tambahi seat tersendiri, ya. Kemudian Vietnam. Paham. Polanya sama seperti ini, ya, produknya 0301 ikan hidup dari tahun 2005 sampai 2019. Oke, paham ya? Kemudian ini kan nanti ada 0301 tadi, kemudian ada produk dengan kode 0302. Ini kan ikan segar gitu ya, tapi bukan filet. Ya, kalau bukan filet, itu kita ada 46 negara yang menjadi tujuan ekspor. Oke, jadi kalau melihat data ini, misalnya 0302, di tahun 2005 itu paling besar itu ekspor ke Jepang, kemudian ekspor ke Singapura. Polanya sama juga, ya, 0302 dari tahun 2005 sampai 2019. Jadi formatnya sama, 2005 hingga tahun 2019. Oke ya. Kemudian kita ingin melihat ekspor dunia. Jadi ekspor dunia itu kira-kira besarannya berapa. Tapi karena ini sudah saya downloadkan, jadi kalian nggak perlu download lagi. Jadi karena ini sudah saya tata, jadi nantinya kalian hanya melihat dari tahun 2005 hingga tahun 2019. Ya, jadi kalian hanya melihat tahun 2005 hingga 2019. Ini ekspor dunia. Ya, jadi ekspor dunia. Jadi misalnya seperti ini. Kita lihat udang saja. Jadi ini adalah produk udang dunia. Jadi siapa sih sebetulnya yang menjadi eksportir terbesar udang dunia? Ya. Kalau kalian lihat data di sini, di tahun 2005 yang paling besar ekspor udang dunia itu adalah Kanada. Kemudian diikuti Vietnam, Thailand, India, dan Indonesia. Jadi ini tidak perlu kalian download, tinggal nanti kalian pilih saja melihat masing-masing negara. Jadi kalau ketika analisis Thailand, ya berarti anak Thailand yang diblok, misalnya bahwa angkanya sudah sesuai dengan yang disebutkan. Kemudian seperti ini, di sini kan ada ekspor Indonesia untuk produk, ya, untuk produk 0301.
kita untuk meng-cross check apakah angkanya benar atau tidak, kita jumlahkan. Ya. Angkanya kan sebesar ini, 24 juta. Kemudian kita bandingkan, benar nggak sih angkanya sebesar itu? Misalnya di sini oh angkanya benar, berarti ini memang ekspor Indonesia. Jadi Indonesia itu untuk ikan hidup itu posisinya di nomor 15 pada tahun 2005 dengan besarannya sebesar 24 juta dolar. Ini untuk cross check apakah data yang kalian download itu benar atau tidak. Jadi ini digunakan untuk cross check itu. Jadi, dan kalian nggak perlu download lagi karena sudah ada kan. Kalau kalian nanti analisis Vietnam ya berarti di sini ya ini untuk Vietnam katakanlah produk 0301 kalian jumlahkan kemudian cek dengan Vietnam sama nggak angkanya misalnya 30 juta 457.287 dolar. Kalau selisih angka 1 sampai 5 berarti itu benar ya. Kalau angkanya selisihnya jauh itu berarti ada kesalahan data yang kalian download seperti itu. Ya, jadi 1 sampai mungkin 50 dolar itu masih bisa ditolerir. Tapi kalau sudah lebih dari ribuan dolar itu berarti ada miss dari mengunduh data yang berasal dari UN Comtrade. Jadi ini yang kedua, dan ini nggak perlu kalian download. Jadi kalian hanya perlu mendownload masing-masing negara. Kemudian yang yang ketiga, ini tidak perlu juga kalian download karena ini sudah ada karena ini sudah ada datanya, jadi tidak perlu kalian download. Misalnya begini, itu kan tadi dunia, ekspor masing-masing negara di seluruh dunia. Kalau kemudian kita lihat ya, untuk pasar Jepang, khususnya untuk pasar Jepang, itu siapa sih kemudian yang mengekspor ikan hidup ke Jepang? Ya, yang mengekspor ikan hidup ke Jepang itu paling banyak itu adalah China atau Tiongkok. Kemudian Korea, Indonesia itu hanya sebesar 2.260 dolar gitu, 2.260.375 dolar. Jadi ini tidak perlu kalian download lagi, ini sudah ada gitu. Ya, jadi tidak perlu di-download. Dari tahun 2005-2019 itu sudah ada. Oke. Kemudian yang keempat, ya jadi poin ini ya Indonesia itu ada pembandingnya. Nanti kalian download dari masing-masing negara. Jadi download kira-kira partner untuk ASEAN itu ya itu negaranya mana saja begitu. Ini tidak perlu di-download, jadi World Export itu tidak perlu di-download karena sudah ada datanya. Kemudian country ya basisnya adalah 30 negara tujuan, itu tidak perlu kalian download tersendiri. Jadi itu sudah ada. Yang terakhir sebelum analisis itu adalah summary-nya atau ringkasan dari data-data di ketiga ini. Ya, jadi besaran Indonesia ekspor ya untuk tahun 2005 untuk produk 0301 itu sebesar ini. Nanti kalian rekap polanya seperti ini ya, nanti direkap polanya seperti ini. Jadi tahunnya, kemudian ini adalah kode produknya, kemudian totalnya. World Export itu tidak perlu kalian download, jadi kalian nanti tinggal kopikan saja tahun 2005 hingga tahun 2019. Kalau ini tidak perlu kalian download, jadi ini tidak perlu kalian download ya. Saya blok nanti untuk saya edit lagi gitu ya.
ini tidak perlu di-download. Ini persentase dari ini, ya. Jadi persentase antara ekspor Indonesia dan ekspor dunia. Sebenarnya kita itu menyumbang berapa sih ke dunia gitu ya. Ini tidak perlu kalian download seperti itu. Jadi ini tidak perlu kalian analisis. Oke, jadi ini tidak perlu kalian summary-kan. Ya, nanti kan kalian ketemu pembandingnya. Oh, misalnya ekspor Indonesia nanti bisa dalam bentuk grafik gitu ya. Line panjang gitu, ada 6 negara ya. Yang misalnya pola Indonesia itu apakah datar atau kemudian meningkat atau kemudian naik. Jadi dibentuk dalam line, nanti kan ketemu oleh 5 negara kan itu di Excel-nya. Seperti itu. Jadi ada 6 negara yang menjadi perbandingan. Mana sih yang kemudian polanya naik, polanya menurun, polanya cenderung flat, itu nanti akan diketahui. Oke. Kemudian yang ini untuk ekspor dunia pada setiap negara yang menjadi acuan. Jadi ini tentunya tidak perlu kalian download, ya, karena ini sudah ada datanya. Jadi ekspor dunia ke Jepang itu berapa sih, gitu? Ya, jadi ekspor dunia, jadi seluruh negara kalau ekspor ke Jepang itu kira-kira berapa nilainya kan gitu. Jadi nilainya dulu Jepang itu jadi pasar nomor 1 untuk ekspor produk perikanan. Tapi dengan berjalannya waktu, ya, yang menjadi pasar terbesar itu adalah Amerika Serikat di tahun 2019. Kemudian pasarnya Jepang itu disalip oleh pasar Tiongkok. Jadi Tiongkok selain dia menjadi eksportir utama produk perikanan dunia, dia juga menjadi importir produk perikanan dunia. Apakah kemudian impor itu diekspor lagi? Itu bisa jadi juga. Atau kemudian digunakan untuk konsumsi domestik, bisa jadi juga karena dia bentuknya banyak seperti itu. Ya, ini tidak perlu kalian download karena ini sudah ada. Jadi nanti kalian tinggal menyalinya ke format tahun 2005 hingga tahun 2019 seperti itu. Ya. Kemudian ini ada persentasenya, jadi nanti kalian tinggal ini sudah ada formulanya, tinggal copy angkanya, sudah diketahui kan gitu. Ya. Yang di sini adalah ekspor Indonesia. Jadi tadi sekitar 7,9 miliar US dollar, itu Indonesia nyumbang berapa sih ke pasar Jepang? Jadi rinciannya dari masing-masing ekspor Indonesia. Jadi, ternyata Indonesia hanya ekspor sebesar 664 juta US dollar. Kemudian China itu 112 juta dolar. Kemudian USA itu sebesar 216 juta dolar. Ini nanti kalian lihat sendiri gitu ya di data-data ini. Tapi kalau kemudian ini adalah ekspor Indonesia, jadi nanti kalian ada 5 seperti ini, ya, ada Vietnam, ada Singapura, ada Malaysia. Apakah cenderung merata atau hanya terpusat pada wilayah-wilayah tertentu seperti Indonesia? Kalau kalian lihat data di sini kan ekspor kita kan hanya cenderung ke 3 negara kan itu yang utama. Jadi kita ekspor ke Tiongkok, kita ekspor ke Jepang, dan kita ekspor ke Amerika Serikat. Jadi hanya 3 negara itu yang menjadi, jadi 50%-nya sekitar 60% itu diekspor ke itu. Jadi nanti kalian, kita perlu misalnya ekspansi pasarnya di negara-negara tertentu yang sebenarnya ini potensial untuk menjadi pasar produk perikanan tapi belum dikelola dengan baik. Itu bisa jadi seperti itu. Kalau pasar Jepang itu sudah jenuh misalnya, karena persaingannya ketat, kemudian kualitas yang dibutuhkan sangat tinggi, sehingga mending kita geser lah misalnya ke wilayah lainnya. Itu bisa jadi nanti tambahan untuk isi laporan kalian.
Oke. Kemudian di sini ya, di sini adalah ekspor Indonesia. Ya. Ini adalah ekspor Indonesia. Jadi datanya dari mana? Data ini kan mulai tahun 2005 gitu. Oke. Jadi ekspor Indonesia di sini ke Jepang pada tahun 2005 untuk produk 0301 itu kalian dapatkan di sini. Jadi ini angkanya kan 2260 375 kan gitu. Oke. Kemudian kalian salin itu ke sini 2005, tinggal dikopikan saja. Ini sebenarnya hanya kopian saja. Oke. Bisa ekspor ke Jepang itu berapa gitu ya. Kemudian gini, untuk Thailand misalnya, kalian analisis Thailand. Indonesia itu, kalau kalian analisis Singapura juga, berapa sih Singapura ekspor ke Indonesia seperti itu. Tapi Thailand tetap gitu. Nanti tinggal di masing-masing negara dibedakan saja. Kemudian ini adalah ekspor dunia. Polanya hampir sama, ekspor dunia ke Jepang misalnya ya, di tahun 2005 itu dapatnya data dari mana? Angkanya itu dari sini. Jadi angkanya 2005 gitu ya, itu sudah diambil dari penjumlahan angka ini ya. Jadi ekspor dunia ke Jepang itu penjumlahan dari country ini. Jadi ini tetap, nanti kalian mungkin tidak perlu banyak mengganti kecuali pada poin untuk analisis masing-masing negara. Jadi Thailand itu ya nanti diganti Indonesia kalau ketika analisisnya Thailand seperti itu ya. Jadi ini adalah summary-nya untuk data statistik. Data yang panjang ini ya, jadi rincian satu persatu ini adalah summary-nya untuk memudahkan kalian nanti ketika menganalisis konstan. Kemudian yang terakhir, ini jadi tahapannya cukup banyak gitu. Ini adalah yang terakhir. Jadi kita ingin melihat produknya. Jadi dilihat di sini ya. Ini kan angkanya ekspor perikanan dunia ke Jepang itu tahun 2005 itu sekitar 9 miliar US dollar. Ini tahun 2005 ya. Jadi angka ini itu tinggal kalian copy dari sini. Ini di-copy gitu ya. Total ini dikopikan ke sini sampai nanti ketemu all others, negara lainnya. Di-copy ya. Ini kemudian di-copy, disalin saja. Ini 2005 2007. Kemudian ekspor perikanan Indonesia ke Jepang tahun 2005. Ini juga kalian langsung kopikan saja di angka ini. Ya, 532, 574, 712. Kalian kopikan ke sini. Ya, 2007 gitu ya. Kalian kopikan ke sini nanti sudah ketemu gitu ya angkanya. Nanti kalian bisa cermati sendiri. Jadi ini ekspor berdasarkan negara yang atas ini. Kemudian yang di kolom tabel kedua adalah ini ekspor berdasarkan produknya. Jadi produk itu kan tadi 8 gitu ya, dari 01 sampai 08. Ini adalah rinciannya. Angkanya itu harus sama. Antara angka yang di sini, ya angka di sini harus sama dengan angka yang ada di sini.
Kecuali ini tidak sama tidak apa-apa ya. Jadi ini tidak sama tidak apa-apa. Jadi yang lainnya itu angkanya harus sama. Karena ini sum negara, ini adalah sum produk. Oke. Jadi ini kemudian ini adalah masing-masing dari negara tadi, ya. Ini adalah ekspor Indonesia di tahun 2005. Ekspor Indonesia di tahun 2005 ke Jepang itu berapa? Ini adalah ekspor dunia. Jadi di tahun 2005 rincian dari ini ya 532 itu angkanya terdiri dari 0301 berapa hingga nantinya 0308 itu berapa, seperti itu. Ini adalah rinciannya, rumusnya seperti ini. Nanti kalian bisa melihatnya langsung dengan Excel. Ingat ya, angka yang ada di sini dan di sini harus sama. Tapi kalau kalian tetap menggunakan formula ini, harusnya angkanya sama. Berarti kalau ini ada yang berbeda, berarti ada salah hitungan. Oke. Kemudian yang terakhir ya, jadi kalian sudah ketemu angka di sini, tabel nomor 1, tabel 2, tabel ketiga, kemudian ini adalah rekapannya. Jadi kira-kira constant market share menurut Limmer dan Stern itu ada 4 yang menjadi yang mempengaruhi perubahan ekspor. Jadi ada karena memang peningkatan perdagangan dunianya, kemudian berkaitan dengan komposisi komoditasnya. Jadi komoditasnya apakah kemudian hanya pada poin 0306 atau cenderungannya merata gitu ya. Kemudian distribusi pasarnya, apakah pasarnya hanya pada negara tertentu saja atau memang kemudian tersebar cukup merata. Dan di sini adalah terkait dengan daya saing. Ini error termnya ya, jadi residual yang kemudian tidak bisa dijelaskan itu menjadi pertanda daya saing gitu. Kalau di sini, kita ekspornya meningkat 200 juta dolar, itu ternyata karena sebagian besar itu dipengaruhi oleh peningkatan perdagangan dunia. Jadi nilainya perdagangan dunia itu naik. Ya, nilai perdagangan dunia itu naik sehingga ekspor kita naik. Komposisi komoditas kita itu negatif karena apa? Cenderung terpusat pada produk 0306 gitu. Enggak merata gitu ya. Kemudian distribusi pasarnya tadi 60% kita hanya ke 3 negara sehingga negatif. Tapi kita memiliki daya saing gitu. Daya saingnya bisa disebutkan karena pertumbuhan ekspor kita, nilai ekspor kita selama periode 2005 hingga 2007 itu lebih tinggi dari pertumbuhan ekspor dunia di periode yang sama. Ini yang kemudian menyebabkan nilainya itu menjadi positif. Oke. Ini perhitungan terakhirnya. Setelah ketemu angka ini, ya, setelah kemudian ketemu angka ini, kalian masukkan di sini. Ya, jadi ini adalah rekapan dari itu. Periode waktunya, ekspor awalnya berapa, ekspor akhirnya berapa, kemudian pertumbuhan ekspor dunianya itu berapa, ini adalah ekspor Indonesia itu besarannya berapa, kemudian pertumbuhan ekspornya, nilainya sendiri, kemudian persentasenya, ya, sharing, ya, share pangsa pasar Indonesia di dunia ini terlihat penurunan gitu. Kemudian ini adalah perubahan pasar Indonesia itu dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh tadi 4 itu. Angka-angka di sini itu diperoleh dari angka analisis di sini, seperti itu. Jadi tahapannya ada 4 tahap untuk kemudian diketahui kira-kira yang menjadi penyebab perubahan ekspor itu karena apa saja. Itu yang kira-kira menjadi rangkaian analisis untuk mengetahui concern market share.
Monggo, ada pertanyaan? Muhammad, pusing, banyak gitu. Nanti kalau kalian misalnya begini ya, ini kan cukup lama ya, jadi kan kalian 2 minggu lebih kan, jadi sekitar 3 minggu sepertinya kan gitu, ya 3 minggu. Jadi kalau misalnya nanti kalian ingin Pak, progres saya seperti apa nanti bisa dijadwalkan Janah ya. Misalnya minggu besok gitu ya, apakah datanya yang diolah benar, prosesnya seperti apa itu nanti bisa menghubungi saya untuk kita progres lah. Kalau kalian nanti ini bisa jadi untuk bahan skripsi ya di MSA ya. Jadi ini bisa jadi untuk bahan skripsi ya kalau kalian nanti ini 4 digit gitu ya. Untuk skripsi kalian itu bisa menggunakan data 6 digit atau 8 digit seperti itu. Ya, yang mungkin sosek begitu ini bisa jadi bahan skripsi lah. Yang kalian langsung jadi gitu ya, langsung sarjana gitu dengan data, jangan data praktikum digunakan untuk skripsi loh ya. Tapi datanya nanti kalian nggak ya. Nah, nanti data ini bisa dielaborasi lebih lanjut dengan jurnal-jurnal yang kalian baca. Sebenarnya CMS itu banyak polanya, tapi ini yang paling mudah. Jadi nanti ada pola dekomposisi, jadi varian metode CMS walaupun namanya sama, tapi perhitungnya beda-beda. Ini yang saya buat yang paling mudah bagi kalian lah, nggak menggunakan dekomposisi dan banyak sekali faktor-faktor yang digunakan seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Enggak. Waktunya 3 minggu untuk mengerjakan, jadi cukup lah. Kan ujian 2 minggu tambah kemudian Kamis gitu ya, jadi cukup untuk mengerjakan. Jadi supaya kalian kelompoknya itu lebih terasa gitu ya. Nanti pembagiannya alot gitu ya. Kamu Asia, kamu Vietnam gitu. Kamu Thailand, kamu kan ada 4-5 orang kan gitu per kelompok. Nanti ya karena ketua kelompok 2 negara gitu kan, analisisnya kan gitu. Itu kan boleh juga gitu. Kehormatan gitu ya, karena ketua kelompok diberi analisis untuk 2 negara gitu. Monggo ada pertanyaan? Ayo, kemarin hearing itu katanya 2 arah gitu. Jadi dosen itu dimohon untuk mempersilakan bertanya gitu ya. Tapi begitu disuruh bertanya itu nggak bertanya, bingung juga ini dosen kan gitu. Disuruh untuk memberikan kesempatan untuk bertanya, tapi ketika diberi kesempatan bertanya malah banyak nggak nanya. Apa ini cuma angkatan baru atau angkatan senior-senior ya Pak? Jangan-jangan yang disurvei oleh Janah itu mungkin angkatan 2021 mungkin, 2020 mungkin ya. Jadi kalau angkatan 2019 ke atas ya nggak seperti itulah gitu ya. Monggo. Yang pusing, yang mumet, mungkin bisa acungkan tangan. Kok banyak sekali Pak gitu. Oh, cuma ada 2 kok di antara ini, jadi nggak terlalu banyak. Oke, ayo takon. Berarti ini kita praktikum lagi kapan ya Pak? Praktikum, ada kelas lagi? Sekitar 3 minggu lagi, kan kalian kan ujian kan biar nggak keganggu ya. Jadi supaya nilai kalian maksimal gitu ya. Jadi ini anggapan adalah ujian terakhir untuk kuliah biar dapat nilai kan gitu. Di ujian praktikum terakhir. Jadi 3 minggu lagi ya. Nanti saya infokan tanggalnya ya Janah ya. Supaya nggak bentrokan dengan nanti kalian kan harus magang MSA. Itu kapan Pak kira-kira Pak? Kita rencananya tanggal 17 sampai 19. Juli Pak? Juli. Jadi online gitu ya. Nanti modelnya kira-kira gambaran awalnya adalah begini. Kalian nanti 2 hari kelas gitu ya, ada narasumber. Ya, kemudian pembimbingan dengan masing-masing dosen. Dan jika ada di sekitar wilayah kalian, itu misalnya ada yang jualan ikan, itu bisa kalian wawancara ya sekitar kalian ya, bisa jualan ikan atau orang budidaya. Tapi konteksnya adalah pada bisnisnya, bukan pada teknis budidaya. Karena kan magangnya kan formatnya berbeda ya. Jadi di MSA itu kan
ada yang kemudian terkait dengan lingkungan, konservasi, begitu, ada yang terkait dengan sosek. Jadi nanti kalian diminta mungkin 2 hari atau 3 hari berkunjung ke, supaya kalian katanya dapat pengalaman lapangan gitu ya. Jana itu protes tuh, Pak, kita mau magang tapi pengalaman lapangannya gimana kan gitu. Jadi nanti kalian bisa berkunjung ke wilayah terdekat kalian yang kira-kira berkaitan dengan isu konservasi atau isu sosial ekonomi. Mau itu pengolahan nggak apa-apa, tapi bukan pada teknis pengolahan, tapi pada penjualannya bagaimana ketika COVID, apakah terdampak, misalnya dulu kapasitasnya berapa, keuntungannya berapa, seperti itu. Ada kendala nggak ketika usaha misalnya, itu yang menjadi nanti bahan diskusi kalian dengan masing-masing dosen pembimbing kalian. Oke? Jadi tanggal 17 sampai 19 itu 17 sampai seminggu lah, seminggu pokoknya, saya lupa, nanti Juli itu kalian magang gitu. Jadi sebelum itu berarti tanggal 12 sampai tanggal 17 itu kalian nanti praktikum Juli ya. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Saya lanjut lagi ke materinya apa yang akan dibahas. Jadi ini nanti laporannya ya. Tadi itu data Excel yang banyak, itu nanti kalian tampilkan dalam lampiran. Oke, nanti akan saya berikan bukunya Limmerston, bisa biar kalian pelajari gitu ya, dan kalian tambah referensi dengan melihat data-data yang ada, referensi jurnal gitu. Ini yang bisa kalian nanti kalian tulis gitu. Jadi yang pertama adalah kinerja ekspor masing-masing negara. Dulu saya pikirnya 10 negara, tapi ternyata hanya 5 negara gitu ya. Jadi kira-kira mana sih yang polanya, misalnya Indonesia itu kok stagnan atau justru turun. Thailand misalnya turun, Vietnam naik lah. Itu nanti dari data itu ya, dari data yang kalian punya ya. Itu siapa sih negara yang sebenarnya kinerjanya baik, ya meningkat terus gitu ya. Itu yang akan kalian bahas pada sub pertama gitu. Kemudian yang kedua ya, jadi ada faktor pendorong ekspor. Oh, yang menyebabkan kenaikan ekspor di Vietnam itu karena apa? Indonesia apa? Itu kan tadi dilihat dari CMS itu. Ada 4 faktornya. Yang pertama adalah terkait peningkatan perdagangan dunia, kemudian komposisi komoditas, yang ketiga adalah distribusi pasar, yang keempat adalah peningkatan daya saing. Jadi itu yang kalian lihat, mana sih yang kemudian oh ternyata Vietnam itu daya saingnya tinggi karena itu positif terus angkanya kan setiap tahun gitu. Setiap periode pengamatan. Itu yang kedua. Jadi yang pertama adalah data statistiknya, summary-nya. Yang kedua adalah apa sih yang kemudian dibandingkan dari 6 itu, mana yang kemudian baik kinerjanya menurut kalian. Oh ternyata Vietnam itu daya saingnya tinggi, Indonesia itu nggak punya daya saing gitu. Kita hanya beruntung karena ekspor dunia ikan itu meningkat, jadi kita ikut meningkat gitu. Tapi secara daya saing kita nggak punya. Nah itu bisa jadi nantinya dibahas oleh kalian seperti itu. Nah, oh pasarnya Vietnam itu baik, karena dia cenderung merata, nggak terpusat hanya di 3 negara gitu ya. Itu yang kemudian kenapa dia bisa tinggi gitu. Jadi tersebar negara tujuannya itu banyak gitu dibanding Indonesia. Itu bisa juga menjadi catatan melihat dari data statistik. Berbicara summary atau laporan itu harus berdasarkan data yang kalian miliki. Kemudian yang ketiga, ini kan kita kan produsen utama ikan dunia, ya. Tapi hanya ada 2 negara yang kemudian nggak masuk sebagai eksportir. Yang pertama adalah Indonesia, yang kedua adalah Chile, begitu. Nah, kira-kira apa sih yang kiranya
pemerintah lakukan supaya kita produksinya tinggi juga ekspornya tinggi? Saran kalian itu seperti apa gitu? Kalian bisa melihat dari rencana strategis KKP, ya, strategi mereka untuk meningkatkan ekspor itu seperti apa. Bisa juga dari rencana strategis Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, atau dari artikel-artikel yang menurut kalian relevan, ya, sebagai sumber untuk memberikan saran lah bagi pemerintah untuk supaya target 8 miliar US dollar di tahun 2024 itu bisa tercapai. Oke, ini jadi tidak terlalu banyak, yang banyak itu adalah analisis datanya. Jadi ada 3, siapa yang punya kinerja baik gitu ya di tahun 2005 sampai 2019 untuk 6 negara ASEAN termasuk Indonesia. Yang kedua adalah dari data constant market share tadi itu, ya, siapa sih yang memiliki daya saing yang positif terus Pak selama periode pengamatan. Yang ketiga, kalau Indonesia katakanlah jelek, itu apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Dia fasilitatornya untuk mencapai target itu seperti apa? Oh, kalian bisa melihat Vietnam itu melakukan seperti ini, Thailand melakukan seperti ini. Ini loh yang seharusnya dilakukan oleh Indonesia. Kita amati, tiru, dan modifikasi. Itu kira-kira yang jadi isi laporan kalian. Ditambah artikel ya, referensinya kalian. Oke, ada pertanyaan? Udah ngantuk? Ini acara paling lama sepertinya ya. Biasanya cuma 30 menit, kalian sudah baca sendiri. Ayo, bingung apa piye iki? Ini Jogja hujan ini. Di kampus hujan, kampus sepi, nggak ada mahasiswa, itu terasa aneh ya. Makanya saya di ruang 1 takut naik ke lantai 3 gitu. Karena lantai 3 ruang kelasnya nggak tahu yang isi siapa gitu ya. Yang penting saya di lantai 1 saja lah, banyak orang gitu ya. Kalau di lantai 3 hanya saya sendiri. Kalau Pak Eri nggak masuk, hanya saya sendiri. Monggo, ada pertanyaan? Berarti udah senyum-senyum, berarti kayaknya udah siap mengerjakan laporan selama 3 minggu ini kan gitu. Ini Pak Chandra ini ngasih PR banyak banget gitu ya. Mending saya ke lapangan Pak, seminggu gitu Pak. Jalan-jalan, ngobrol sama nelayan, pembudidaya gitu ya. Tapi ya mohon maaf, UGM ketat ya, jadi nggak bisa kalian turun ke lapangan. Tapi nanti untuk pembelajaran bauran kita usulkan untuk kalian bisa turun ke lapangan 2-3 hari di magang MSA ya, untuk kalian nggak jenuh lah di dengar narasumber terus ngomong terus gitu ya, ketemu dosen terus itu. Oke, ayo. Pertanyaan, bukan pertanyaan apa? Jangan pertanyaan teknis gitu. Pak, tugasnya kumpul kapan? Pak, tugasnya ya, jangan tanya gitu. Ini Jana, materi sudah disampaikan sudah jauh hari loh Jana. Ya, ini enggak banyak bertanya juga nih. Pak, izin bertanya. Siapa ini? Akila. Mana wajahnya Akila ini? Nah, jangan malu-malu, sama dosennya kok malu. Ya, dosennya aja nggak malu kok. Ini Pak. Mau tanya yang klasifikasi tadi kan ada 3 kan Pak. Kenapa yang dipakai HS? SITC sama BEC itu apa maksudnya? Masih kalau kita mau itu, kalau SITC itu kelompok industri ya, jadi FIS gitu ya. Jadi kalau kita HS itu kita base-nya adalah produk, jenis produk begitu. Kita bisa tahu spesiesnya sehingga yang dipakai itu HS. Secara umum ya bisa juga kalian menganalisis berdasarkan SITC. Seperti itu. Tapi yang umum BPS juga ada 2 klasifikasi yang HS dan SITC. Data tersedia versi HS bulanan itu ada, sehingga kita pilih HS lah yang mungkin mudah langsung langsung bisa jadi analisis yang lebih detail itu kalau nanti ketemu produknya hingga 8 digit gitu. Itu sih deh.
umumnya pakai HS, ada juga yang pakai SITC. Jadi preferensinya nanti kalau kamu SITC untuk perikanan itu bisa cari juga gitu ya. 03 itu kodenya nanti bisa keluar. Seperti itu sih. Untuk kenapa menggunakan HS? Ini kenapa di atas HS di bawah juga HS, Pak? Mana, Dik? Yang di sebelum si the result itu kan ada HS as reported, kan ada kodenya 03 itu. Nah, ya. Ini Iya. itu adalah kode terkait dengan jenisnya. Oh, itu adalah klasifikasinya. Oh, kita menggunakan HS sesuai yang HS yang 8. Oh, itu kodenya. Misalnya 03 tadi ikan kan gitu. Ikan udang. 0301 itu ikan hidup. 0302 itu ikan segar gitu ya. Itu adalah jenis, karena kan itu banyak sekali kodenya. Oke. Jadi kalau nanti berdasarkan 6 digit, itu kodenya banyak sekali. Jadi kita pilih yang sesuai dengan produk ikan. Itu. Ini adalah ya. Nah, ini kan komoditi kodenya. Ya, kemudian ini adalah klasifikasinya. Ini komoditi kodenya dari 03 itu untuk HS ikan fish ya. Saya angka 3-nya mati jadi nggak bisa plus 03. Jadi ini kode 2 digit. Ini 4 digit. Ini yang nantinya akan kalian analisis. Ini ada ikan hias tapi dari perairan tawar itu ya. Ini ikan hias tapi bukan dari perairan tawar. Ini kodenya. Ini kode dari komoditasnya. Seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih. Kemudian kalian bisa seperti ini. Nanti datanya supaya menarik gitu ya. Ini kan ada data gitu ya. Ini ada namanya data visualization. Lihat kan? Ya. Ini kalian bisa pilih nih data visualisasinya, visualize data gitu ya. Ini ada menarik, nanti ketemu ada mirror flow, ini bisa juga kalian gunakan untuk data kalian gitu. Ada export next, saya belum pernah mencoba satu persatu ya, tapi ini bisa jadi untuk data kalian, gambarannya menjadi menarik. Silakan diklik saja gitu ya, nanti dilihat datanya seperti apa gitu. Hanse, ini trade, ini atlas economic complexity, NAFTA trade flow, ini bisa kalian gunakan untuk mempercantik data kalian. Contohnya apa ya? Ini kita coba, ini energi ya. Jadi ini contohnya trade map ya. Ini kalian bisa lihat nanti di klik produknya. Ini 03, ini nggak bisa per detail 4 digit ya. Ini hanya untuk fish itu ya. Ini ketemu kan itu nanti world atau per country gitu, all. Nah, ini nanti bisa terlihat datanya seperti ini polanya, Dek. Jadi tahunnya saya belum ngeh ini. Tahun ekspor, rate indikator yearly ya, dari country. Ini mapnya seperti ini, tabelnya seperti ini, nanti bisa kalian gali ya, yang lebih bagus itu yang mana gitu. Ini export value tahun 2000, tapi kalian nggak perlu per tahun gitu, karena ini kan per tahun. Ya, kalian bisa mengambil contoh di tahun awal dan tahun akhir saja nggak apa-apa. 2005, 2019 itu untuk menarik data kalian dalam bentuk visualisasi. Ini contohnya seperti ini, saya
dulu lupa ya dari mana. Ini contohnya seperti ini, terlihat. Ini pakai visualisasi data gitu ya. Ini di tahun 2019 ya. Ekspor ikan kita itu sebagian besar ke sini, ke Amerika Serikat gitu ya. Kemudian ke China dan Jepang gitu. Jadi ada 3 negara yang kemudian memang menjadi tujuan ekspor kita. Jadi seperti ini polanya. Jadi nanti coba kalian nanti lihat saja ya di trade map itu masing-masing datanya gitu. Oke. Mana sih yang mau visualisasi bentuknya seperti apa? Ya ini di 2019. Jadi kita larinya sebagian besar ke Amerika Serikat seperti itu. Ya. Kemudian ini untuk tahun 2001. Kan terlihat perbedaan kan? Kalau tadi itu kan ke Amerika Serikat besar gitu ya. Panahnya kan tebal gitu. Kalau di 2001 itu kan paling tebal kan ke Jepang. Ya. Ke China kan sedikit gitu ya. Ke Amerika Serikat ada kan gitu. Tapi kan kemudian di tahun 2019 itu kan mengalami perubahan ya. Jadi panah yang besar ini larinya ke Amerika Serikat, yang ini ya, ini larinya ke China dan Jepang gitu, ke Tiongkok dan Jepang. Jadi nanti kalian coba diklik-klik, iseng-iseng aja, diklik itu visualisasi datanya supaya menarik menurut kalian kan. Tiap kelompok kan beda-beda gitu, ya. Nanti bisa membandingkan kalau Thailand itu seperti apa, kalau Indonesia itu seperti apa gitu di dalam bentuk visualisasi gambar lah yang lebih, tapi tidak hanya tabel saja seperti itu. Itu Dek Akila. Ya nanti kalau mau klik aja, dicoba aja satu persatu gitu, yang nanti kan nggak bayar gitu. Jadi silakan kalian kalau untuk data perdagangan itu cenderung lengkap gitu. Baik Pak, terima kasih. Go, yang lain. Oke, nggak ada ini. Nanti kalau mau tanya via ketua kelas saja ya, jadi jangan satu-satu WA gitu ya. Jadi via perwakilan lah. Selama ini kan Janah itu nanti kalau mau ada pertanyaan, kalau mau ada hearing gitu ya, Janah mau hearing misalnya untuk progres gimana sih nyusun laporannya, bisa WA ke saya Janah. Dia biasanya senang buat hearing gitu ya. Oke, cukup. Terima kasih. Oke, jadi itu acara 3, acara yang paling banyak datanya. Nanti silakan kalian punya waktu 3 minggu, jadi nggak boleh telat untuk submitnya dengan alasan apapun kan gitu. Ini kan saya buatkan linknya untuk submitnya 3 minggu lagi ya. Kalau mau seminggu jadi ya nggak apa-apa gitu ya, nanti bisa submit gitu. Saya tutup untuk penjelasan terkait dengan acara 3. Jika nanti di tengah jalan kalian ingin bertanya gitu ya, itu kalian bisa membuat hearing, nanti akan saya buatkan link Zoom-nya. Oke? Tapi jangan pagi ya, karena ini kan link Zoom kuliah, akun Zoom kuliah ya. Jadi mungkin sore atau kemudian maghrib, supaya nanti nggak berbenturan kalau akun ini mau dipakai gitu ya. Ini kan premium, jadi dari fakultas ya, ini kan akunnya fakultas itu yang bisa saya pakai gitu. Oke, baik, terima kasih. Saya tutup. Selamat ujian gitu ya, belajar supaya nilainya baik. Walaupun kuliah COVID ini nilainya AB sebetulnya, amin AB gitu, nggak ada yang nilainya C karena ada update nilai gitu ya. Jadi selamat belajar tetap ya, jaga kesehatan dan sampai
kalian abai protokol kesehatan. Terima kasih. Praktikum atau pembekalan ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Semoga sehat selalu Pak.